Selain paru-paru, insang dan gelembung renang, struktur lain yang bisa berperan sebagai organ respirasi adalah kulit. Kulit pada beberapa spesies amfibia tertentu diandalkan sebagai organ pernafasan utamanya. Pada beberapa jenis ikan juga menggunakan kulitnya sebagai organ pernafasan. Pada ikan sidat misalnya, termasuk ikan sebelah ini, sekitar 30% pertukaran gasnya terjadi melalui kulitnya. Hal yang sama juga terjadi pada spesies ular laut yang memasok kebutuhan oksigennya sekitar 30% melalui permukaan kulitnya. Pada spesies salamander tertentu, Plethodontids salamander, itu ketika masih dalam bentuk larva, itu mengandalkan insangnya sebagai organ pernafasannya. Nah, ketika salamander ini berkembang menjadi dewasa, kehilangan insang, kehilangan paru-paru, maka seluruh kebutuhan gasnya dipasok melalui permukaan tubuhnya. Jadi oksigen 100% masuk melalui permukaan kulit, kemudian karbon dioksida dibuang 100% melalui permukaan kulitnya. Pada mamalia, misalnya pada kelelawar, 12% karbon dioksidanya dibuang melalui pembuluh darah yang ada pada sayapnya. Sementara 1-2% oksigen masuk melalui pembuluh darah yang ada pada sayap kelelawar ini. Pada aves dan reptilia, kulitnya hampir tidak bisa digunakan sebagai organ pernafasan. Karena aves biasanya permukaan kulitnya tertutupi dengan bulu yang hampir tidak memiliki pembuluh darah sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada reptil. Permukaan tubuh reptil itu tertutupi dengan sisik. Sisik ini tidak bisa ditembus oleh gas, sehingga kemudian bagian tersebut tidak bisa digunakan sebagai organ pertukaran gas. Meskipun demikian, ada beberapa bagian tubuh tertentu yang masih hampir tidak tertutupi dengan sisik. Misalnya daerah yang ada di sekitar kloaka yang kaya dengan pembuluh darah itu sama sekali hampir tidak tertutupi dengan sisik, sehingga daerah kloaka ini bisa digunakan sebagai organ pertukaran gas. Pada jenis kura-kura tertentu yang sedang berhibernasi selama musim dingin, mengandalkan kloaka tersebut untuk memasok kebutuhan gasnya selama spesies ini berhibernasi. Pada spesies katak tertentu, seperti misalnya Trichobatrachus robustus, itu selama musim kawin itu jantannya membentuk struktur yang mirip dengan papila. Papila ini jumlahnya banyak, tumbuh di sisi lateral tubuh spesies ini, termasuk tumbuh di tungkai belakangnya, sehingga tampak seperti rambut. Nah, bagian yang merah ini adalah papila yang kaya dengan pembuluh darah tadi, sehingga papila yang tumbuh di sisi lateral tubuh dan tungkainya ini bisa digunakan untuk proses pertukaran gas. Pada spesies katak yang lain, Telmatobisculeus malah mengembangkan teknik tertentu untuk mempermudah proses pertukaran gas pada kulit. Jadi kulit pada bagian punggung misalnya itu hampir tidak memiliki lipatan. Nah, tidak terbentuknya lipatan pada kulit yang ada di daerah punggung ini dimaksudkan agar proses pertukaran gas pada kulit punggung ini berlangsung lebih efisien. Pada belut, Monopterus albus, masa awal kehidupannya mengandalkan kulitnya sebagai organ pernafasannya. Slide ini menunjukkan proporsi penggunaan kulit sebagai organ pernafasan. Memang yang paling dominan menggunakan kulit sebagai organ pernafasan adalah sejenis salamander yang tidak memiliki paru-paru.
yang paling sedikit menggunakan kulit sebagai organ pernafasan adalah manusia. Pada spesies-spesies ikan tertentu, terutama yang hidup di daerah yang miskin oksigen, biasanya mengembangkan teknik tertentu untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi misalnya ketika spesies ikan tersebut mengalami hipoksia, jumlah oksigen yang terdapat di dalam darahnya sangat rendah, maka biasanya spesies ini meninggalkan badan perairan menuju ke udara, kemudian menelan udara. Nanti udara itu akan ditahan di dalam tubuh, entah di dalam rongga mulut atau di dalam saluran pencernaan, sehingga udara itu bisa diserap oleh pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Pada catfish misalnya, Hoplosternum thoracatum itu menelan udara, kemudian udara itu masuk ke dalam saluran pencernaannya, sehingga oksigen yang ditelannya itu bisa berdifusi melintasi dinding saluran pencernaan menuju ke aliran darahnya. Pada spesies belut listrik misalnya, sama juga menelan udara, tapi udara itu ditahan di dalam rongga mulut, sehingga udara itu bisa berinteraksi dengan pembuluh kapiler yang ada di dalam rongga mulut, sehingga proses pertukaran gas bisa terjadi. Pada jenis ikan tertentu yang disebut dengan Nierpes, itu pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi hipoksia misalnya, dia akan meninggalkan badan perairan menuju ke darat. Biasanya dia tinggal di atas bebatuan, dan selama tinggal di atas bebatuan, dia menggunakan insangnya untuk menyerap oksigen yang ada di sekitarnya. Nah, pada embrio Aves, kebutuhan oksigennya itu dipasok oleh pembuluh darah yang menyusun membran chorioallantois. Membran chorioallantois ini terletak di sisi dalam cangkang lunak. Jadi kalau ini adalah cangkang telur, bagian telurnya adalah cangkang keras atau cangkang kapur. Nah, di sisi dalamnya ada cangkang lunak. Nah, cangkang lunak ini di sisi dalamnya ada membran chorioallantois yang kaya dengan pembuluh darah. Jadi pori-pori yang ada di cangkang keras ini berfungsi untuk tempat masuknya udara atmosfer menuju ke dalam telur. Nanti oksigen yang masuk melalui pori-pori yang ada pada cangkang ini akan berinteraksi dengan darah yang ada pada membran chorioallantois, sehingga kemudian kebutuhan oksigen dari embrio yang sedang berkembang ini bisa terpenuhi. Sementara pada janin mamalia, kebutuhan oksigennya dipasok melalui pembuluh darah yang ada pada plasenta. Plasenta sendiri adalah struktur yang menghubungkan antara sistem sirkulasi induk dengan sistem sirkulasi janin. Jadi oksigen yang berasal dari sirkulasi induk akan dikirim melalui vena umbilicus, kemudian bersinambung dengan ductus venosus aranti. Nanti aliran darah yang ada pada ductus venosus aranti akan bercampur dengan darah yang berasal dari vena cava inferior. Kemudian darah mengalir menuju ke serambi kanan jantung, kemudian menuju ke serambi kiri jantung melalui foramen ovale. Dari serambi kiri jantung, darah menuju ke bilik kiri jantung, kemudian menuju ke lengkung aorta, dari lengkung aorta menuju ke ductus arteriosus botali. Nanti dari ductus arteriosus botali, darah akhirnya bermuara pada arteri umbilicus. Kemudian darah kembali menuju ke plasenta, kemudian bersinambung dengan sistem sirkulasi induk.